Sejarah Pulau Rempang diungkap peneliti BRIN, Melayu Galang, orang darat dan orang laut adalah suku asli Pulau Rempang. Pulau Rempang dan Galang yang terletak di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini, tengah menjadi sorotan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sebab, ribuan warga dari dua pulau tersebut, sempat terlibat bentrok dengan aparat, saat aksi demonstrasi penolakan relokasi warga Rempang dan Galang. Sedikitnya ada 16 titik kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang yang terancam direlokasi, lantaran adanya rencana pembangunan kawasan terpadu Rempang Eco City oleh PT Makmur Elok Graha MEG. Usut punya usut, 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dan Galang ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Memang, orang-orang pada umumnya mengetahui bahwa peradaban di Pulau Rempang dan sekitarnya baru ada pada abad ke-19, atau sekitar tahun 1834. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, kehidupan di Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya sudah ada sejak zaman Kesultanan Melaka, sebuah kerajaan Melayu yang berpusat di Malaka. Hal ini diungkapkan oleh Dedi Arman, seorang peneliti sejarah Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Banyak yang menyatakan, orang Melayu di Pulau Rempang dan Galang baru ada di tahun 1834. Tapi menurut saya, orang Melayu yang berdiam di sana, sudah ada jauh dari tahun tersebut, ujar Dedi, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Pada abad ke-19, kata Dedi, banyak laporan atau berkas yang menyatakan bahwa pejabat Belanda, Elisa Netzer, pernah berkunjung ke Pulau Rempang sekitar tahun 1946. Kala itu, Pulau Rempang sudah banyak dihuni oleh orang-orang yang berasal dari suku Melayu Galang, orang darat dan orang laut. Kendati demikian, Dedi tetap keberatan jika peradaban di Pulau Rempang dan sekitarnya disebut baru ada pada abad ke-19. Ia menyatakan, pada tahun 1722 sampai tahun 1818 pusat pemerintahan Temenggung Riau Lingga dipindahkan dari Hulu Riau, Tanjung Pinang, ke Pulau Bulang, dekat Pulau Rempang dan Galang. Menurutnya, ini adalah salah satu bukti bahwa Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya sudah lama didiami atau ditinggali oleh orang Melayu Galang, orang darat dan orang laut. Artinya di tahun tersebut sudah ada kehidupan di Pulau Rempang dan sekitarnya. Kenapa? Karena jika ada pusat pemerintahan, harus ada orang atau rakyat. Jadi banyak sekali catatan-catatan kita, yang menyatakan bahwa orang di Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya sudah lama ditinggali, ungkapnya. Sementara historis lainnya, pada tahun 1829, Sultan Riau Lingga, Sultan Abdul Rahman memberikan kuasa kepada Raja Isa atau Nong Isa untuk memimpin Nongsa Pulau Batam, Galang, Rempang dan sekitarnya. Bahkan, tahun tersebut merupakan hari lahirnya Batam. Penyerahan kuasa ini merupakan bukti, bahwa Pulau Batam dan sekitarnya sudah banyak dipadati masyarakat pada tahun 1829. Kalau dari cerita rakyat lebih banyak lagi, seperti pada tahun 1837 kapal Inggris dibajak di Pulau Galang. Ternyata lanun atau bajak laut itu orang Melayu Galang, terang Dedi. Dedi menambahkan, suku laut atau lebih dikenal dengan orang laut, merupakan salah satu suku asli di Pulau Rempang. Mereka tinggal di pesisir yang tersebar di Pulau Batam, Rempang dan Galang, Barelang. Sementara orang darat, berada di pedalaman Pulau Rempang. Orang darat adanya di Kampung Sadap, dan hanya tinggal beberapa kartu keluarga kakak saja. Jadi menurut saya, yang bisa dibilang suku asli, ya tiga kelompok tadi. Selebihnya pendatang, sejak jembatan Barelang selesai dibangun pada 1998. Dikutip dari kitab Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali Haji, terbit perdana tahun 1890, dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga, yang sudah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dalam Perang Riau I, tahun 1782 sampai tahun 1784 melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, salah seorang pahlawan nasional. Kemudian dalam Perang Riau II, juga melawan Belanda tahun 1784 sampai tahun 1787, mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riyad Shah. Ketika kemudian Sultan Mahmud Riyad Shah hijrah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik Lingga pada tahun 1787, Pulau Rempang,
Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Riau Lingga, yang dipimpin oleh Engku Muda Muhammad, dan Panglima Raman, yang diangkat langsung oleh Sultan Mahmud. Kuatnya basis pertahanan di Pulau Rempang, Galang dan Bulang, sehingga pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun-temurun. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang mereka disebut sebagai pasukan pertikaman kesultanan, semacam pasukan elit. Jadi adalah keliru jika penguasa negara Indonesia menganggap penduduk 16 kampung tua di Pulau Rempang sebagai pendatang. Penduduk Melayu yang berdiam di Pulau Rempang, termasuk juga Galang dan Bulang, sudah eksis sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, beranak pinak berketurunan, hidup mendiami pulau tersebut serta menjaga nilai dan tradisi nenek moyang mereka sampai hari ini. Pada umumnya mereka beragama Islam. Hari ini jumlah penduduk Pulau Rempang diperkirakan 5.000 jiwa, tidak termasuk Galang dan Bulang, bermata pencaharian pada umumnya sebagai nelayan dan berdagang, ungkap Haji Aslaini Agus, tokoh masyarakat Melayu Riau, tanggal 16 September tahun 2023. Masuknya investor ke Rempang, diawali dengan ditandatanganinya MOU tahun 2004 antara Wali Kota Batam, Nyat Kadir, dengan investor dari Grup Arta Graha yakni PT Makmur Elok Graha. Akan tetapi selama 19 tahun lahan yang diberikan kepada investor tersebut tidak digarap diterlantarkan. Lalu masuklah sejumlah orang-orang dari luar Rempang yang membuka berbagai usaha seperti ternak babi, ternak ayam, dan kebun. Mereka adalah pendatang yang menempati bagian darat dari Pulau Rempang. Sedangkan penduduk asli keturunan prajurit Sultan Riau Lingga sejak dulu hingga kini menempati dan berdiam di bagian pesisir di 16 kampung tua Pulau Rempang, jelas Haji Aslaini Agus, yang juga mantan anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Selama 19 tahun ditelantarkan, seharus hak atas lahan sudah dicabut oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pada tahun 2023 ini PT Makmur Elok Graha menggandeng investor dari Cina dengan investasi disebutkan sebesar Rp381 triliun. Masuknya investor dari Cina ini adalah hasil kunjungan Presiden RI ke Cina akhir-akhir ini. Masuknya investor Cina bersama PT Makmur Elok Graha akan membangun megaproyek yang disebut Rempang Eco City, dan untuk itu BP Batam mengalokasikan tanah seluas 117.000 hektare. Berarti seluruh Pulau Galang yang luasnya 116.000 hektare, ditambah dengan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Pulau Galang dan lain-lain. Untuk itu seluruh penduduk Pulau Rempang yang berdiam di 16 kampung tua, akan dipindahkan, direlokasi ke tempat lain, yang sampai saat ini tempat relokasi itu sama sekali belum dibangun. Warga Rempang baru mengetahui adanya rencana pembangunan megaproyek Rempang Eco City pada awal Agustus tahun 2023 dari berita di media. Tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah sebelumnya. Sejak awal Agustus tahun 2023 pihak BP Batam berusaha masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok di atas tanah yang sudah diberikan kepada investor, tetapi tidak berhasil karena warga masyarakat mengusir setiap kali orang-orang BP Batam datang ke Rempang. Tanggal 23 Agustus tahun 2023, seluruh warga masyarakat Rempang dan pulau-pulau sekitarnya dengan 6.000 massa menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi. Warga Rempang tidak menolak masuknya investasi jika memang negara membutuhkan investasi tersebut, mereka hanya menolak digusur dari tanah leluhurnya. Mereka menolak dipindahkan dari kampung-kampung tua yang sudah mereka huni sejak 300 tahun yang lalu secara turun-temurun.